Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Ada seseorang di sini yang sedang mencoba untuk kembali lagi sama kamu, sedang membuat rencana atau mempersiapkan diri untuk kembali lagi dengan kamu. Di sini dia ingin menunjukkan atau sekali lagi untuk bertarung ya, mendapatkan cintamu kembali. Dan kalau aku lihat di sini mungkin pertemuan ini akan menjadi surprise bagimu. Ya, mungkin memang sudah lama gitu ya nggak ada kabar, nggak ada komunikasi, tahu-tahu datang. Atau mungkin kamu udah nggak banyak berharap lagi ke dia, tahu-tahu dia datang dan menawarkan cinta sama kamu. Memang hubungan kamu dengan dia ini sudah benar-benar berakhir, dan mungkin kamu juga sudah tidak memberikan dia kesempatan kembali untuk berbaikan sama kamu atau memperbaiki hubungan dengan kamu. Dia ini pernah menghadirkan wanita lain di hubungan kalian ya. Dia ini pernah kalau nggak wanita ya laki-laki, kalian situasikan aja di hubungan kalian, dan orangnya juga nggak jujur tentang perasaan dia sesungguhnya sama kamu. Dia sangat pintar sekali menutup-nutupi perasaan dia sesungguhnya sama kamu. Jadi orang yang manipulatif ya, orangnya pakai pelopeng di sini, pura-pura nggak cinta padahal cinta banget, seperti itu. Dan bahkan sampai saat ini pun belum ada komunikasi di antara kamu dengan dia, karena masih ada energi pengabaian, atau ada seseorang di sini yang masih marah, mungkin kamu yang masih marah, sehingga dia sampai saat ini belum mau ada niatan menghubungi kamu. Terus aku lihat di sini ya, ketika nanti dia datang, dia berharap tidak menjadi tidak hanya sebagai temanmu saja, tapi dia ingin lebih ya, dia ingin lebih, bukan hanya sekadar teman. Menurut dia kita akan bersama lagi ya. Jadi kalau aku lihat preparing the union ini, ada sesuatu yang sedang dia persiapkan untuk kamu, sehingga kamu nggak bisa nolak dia. Ya mungkin dia pintar sekali ya, tau lah celahnya gimana caranya kalau misalkan kamu lagi marah sama dia, terus biar kamu nerima dia lagi atau memaafkan dia lagi, dia tahu caranya, celahnya gitu gimana. Tapi intinya di sini menurut dia kita akan bersama lagi ya. Dia akan melakukannya dengan taktik. Dia bersyukur banget dengan adanya hadirmu, dia mampu belajar tentang spiritualitas ya, sehingga hidupnya lebih tenang. Kalau misalkan lagi ada masalah itu nggak gerasa gerusuk, nggak emosian gitu ya. Terus itu menjalani hidup jadi lebih tenang gitu ya, saling berbagi. Kalau aku lihat di sini lebih mendekatkan kepada Tuhan, seperti itu kalau aku lihat di sini. We need to let each other go. Jadi menurut dia untuk saat ini kita sendiri-sendiri aja dulu ya, karena saat ini pun dia sedang mempersiapkan, bukan berarti langsung segera datang, enggak. Dia sedang mempersiapkan, dan mungkin kamu juga masih marah kan, ya udah kita diem-dieman aja dulu gitu, kita berpisah aja dulu sebentar. Karena di sini pun dikala kalian berpisah seperti ini, dia selalu kepikiran kamu terus, dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu. You were the best thing in my life, kata dia. Kamu adalah seseorang yang terbaik yang pernah hadir di dalam hidupku. Ya mungkin kamu memang sangat perhatian, sangat tulus sama dia ya, mengerti apa yang dia mau, paham tentang apa yang dia bicarakan ya. Pokoknya kamu the best lah dari segala macam hal kayak gitu. Saat ini dia merasa tidak puas dengan apa yang terjadi sekarang ya. Dia merasa tidak senang dengan apa yang terjadi sekarang, yaitu karena dia masih mencintaimu tapi situasi sudah berubah. Kamu sama dia sudah berpisah. Mungkin kamu saat ini lagi marah sama dia, kamu udah sebel banget sama dia, nggak mau ketemu dia lagi atau bagaimana. Intinya saat ini situasi yang tidak menyenangkan bagi dia, dan dia ingin memperbaiki koneksi di antara kalian. Dia ingin memperbaiki hubungan di antara kalian.
Cuman saat ini dia harus bertanggung jawab dulu dengan mungkin keluarganya, dengan diri dia sendiri. Dia harus mengurus kebutuhan finansial dan emosional dia terlebih dahulu sebelum dia sempat siap datang ke kamu ya. Dia ingin mencoba untuk memiliki babak baru dalam hidupnya. Dia mencoba untuk move on dari segala sesuatu yang membuat dia stuck selama ini, dari hubungan-hubungan yang toksik, dengan apa ya, yang membuat dia tidak berkembang lah selama ini, itu dia ingin lepaskan, dan saat ini ingin mencoba untuk menjadi versi terbaru dalam hidupnya. Bahkan sampai saat ini pun ya, dia ini masih sering stalkingin kamu, masih sering apa ya, kayak menganalisa ya, menganalisa apa yang selama ini kamu inginkan dari dia, apa yang terjadi dalam hubungan kalian. Jadi dia itu selalu melihat cerita-cerita yang sudah lampau terjadi, atau apa yang pernah kamu ceritakan ke dia, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan, apa yang terjadi. Nah, semua itu sedang dia analisa, sedang dia ukir gitu ya di otak dia. Sebenarnya tujuan dari hubungan ini apa sih, kamu maunya, kamu mau ke arahnya gimana, konsep hubungan ini mau gimana. Nah itu ya, saat ini dia sedang mencoba untuk memahami kamu dari perspektif kamu selama ini, dari pola pikir kamu selama ini, dari tindakanmu selama ini. Sebenarnya apa tujuan dan maunya kamu gitu ya. Ada habits, ada kebiasaan di sini. Entah apa kebiasaan dia yang mungkin sulit untuk dirubah. Bisa jadi tentang manipulatifnya. Dia mungkin terbiasa tidak menunjukkan perasaan dia sesungguhnya pada orang lain. Ya, pintar sekali menyembunyikan perasaan dia sesungguhnya terhadap orang lain. Itu bisa jadi kebiasaan dia. Atau bisa jadi kebiasaan dia adalah menghadirkan pihak ketiga di antara kalian. Atau apalagi kebiasaan dia yang membuat mungkin yang membuat kamu risih mungkin ya. Nah itu jadi ketika dia menganalisa apa sih maunya kamu selama ini ke dia, misalkan kamu nggak suka dia itu selalu traveling misalnya ya, karena kamu nggak akan pernah jarang banget dapat kabar dari dia karena mungkin sinyalnya jelek atau gimana. Nah itu. Nah, ketika dia harus berpikir ya, aduh kamu maunya aku nggak traveling, tapi itu sebuah hobi, itu sebuah kebiasaan, sulit untuk dirubah. Jadi dia antara 50-50, mau ngikutin kamu, berarti dia harus menghilangkan hobinya, atau dia tetap pada hobinya, tapi mungkin hubungan kamu dengan dia akan hancur, seperti itu ya. Jadi, I don't know I don't know if we will ever change ya. Jadi dia nggak tahu apakah ini bisa berubah gitu ya. Dan kalau aku lihat di sini memang ada suatu indikasi keserakahan, egois, dan kecemburuan yang sangat kuat di dalam hubungan ini, sehingga membuat hubungan ini kacau balau. Bahkan kalau aku lihat di sini mungkin dia sering banget mengabaikan kamu karena faktor pekerjaan, faktor keuangan, harta benda gitu. Dia lebih mempedulikan hal-hal yang bersifat materi dibanding kamu. Kamu di nomor sekian kan, kamu tidak diperdulikan, kamu tidak ya merasa kayak nggak dihargai, nggak dipandang seperti itu, karena si dia ini terlalu fokus sama hal-hal yang bersifat materi. Terus itu juga aku lihat banyak sekali ketidakstabilan dalam hidupnya. Dia merasa tidak aman dengan kamu, mungkin kamu orangnya ingin serba tahu dan kamu banyak tanya, sedangkan si dia ini orang yang sangat tidak bisa sekali susumber tentang siapa jati diri dia sebenarnya, atau dia memang orang yang tidak terbuka. Dia pintar sekali menyembunyikan apa yang dia rasakan dan apa yang terjadi dalam hidupnya, sedangkan dia bertemu sosok kamu yang selalu ingin tahu segalanya. Dah ngerasa bertolak belakang banget dia dengan kamu. Dia ngerasa kayak kamu adalah ancaman bagi dia gitu loh. Dia nggak bisa gitu loh untuk selalu terbuka dalam segala hal kayak gitu ya. Jadi di sini ini karena faktor ya terlalu cuek dan terlalu tidak terbuka dan jujur padamu. Kalau misalkan saat ini memang kalian belum ada pernikahan ya, dan kalian kan saat ini berpisah, di masa-masa perpisahan inilah ya dia itu sekarang sedang memikirkan atau
memikirkan kembali hubungan dan memiliki gagasan yang lebih jelas tentang apa yang dia inginkan bersama kamu di masa depan. Karena selama ini kan hubungan kalian kayak mungkin menggantung, hubungan tanpa status, nggak jelas mau dibawa kemana hubungan ini, stuck hubungannya. Sehingga saat ini di masa-masa kalian berpisah seperti ini, dia sedang memikirkan tentang apa sih tujuan dia bersama kamu di masa depan, mau di gimana ini hubungan kita ini, maunya ke arah mana, konsepnya mau gimana gitu ya. Jadi saat ini dia tuh sedang mencoba untuk mengevaluasi semuanya, sedang menyusun apa gagasan atau apa yang sebenarnya yang kalian inginkan di dalam hubungan ini ke masa depan. Ada air mata di sini. Why? Kenapa nih? Kayak kalau aku rasa ini karena pengkhianatan ya. Memang dia dulu pernah sering mungkin sering menghadirkan pihak ketiga di antara kalian. Dia nggak pernah jujur, dia nggak pernah terus terang sama kamu, sehingga ini akhirnya hubungan kalian selalu dipertemukan dengan rasa patah hati, kecewa, tangis ya, kesedihan, perselisihan, dan ya udah mengakhiri seperti itu ya. Jadi hubungan ini penuh dengan rasa luka ya, penuh dengan rasa pengkhianatan, patah hati, kecewa, dan air mata gitu kalau aku lihat. Untuk saat ini hubungan kamu dengan dia sudah tidak seperti dulu lagi, yang dulu mungkin masih intens ya komunikasi, terus itu masih sering saling menggoda, saling menyayangi. Tapi untuk saat ini kalau aku lihat sudah berubah, sudah tidak seperti dulu lagi. Sekarang mungkin sudah hubungannya hambar, sudah membosankan, tidak ada gairah yang tersisa atau bagaimana ya, sehingga saat ini kalian aku lihat di sini memilih untuk jalan masing-masing. Cuman ini juga karena ada faktor dari LDR ya, LDR mungkin ada seseorang yang berpindah, mungkin pindah tempat tinggal atau pindah kerja, sehingga dia berjauhan dengan kamu, sehingga ya udah jarang ada komunikasi, jarang ada pertemuan, jarang kasih kabar, jarang ada quality time, ya udah akhirnya sendiri-sendiri. Nah, terus itu juga aku lihat saat ini tuh dia sedang berpikir tentang pilihan yang harus dia ambil. Dia harus bagaimana? Dia kan kayak punya nih ada kebiasaan yang tidak bisa dia rubah. Mungkin memang kebiasaan dia adalah dia tuh suka traveling. Mungkin pekerjaannya pun menganjurkan di bidang traveling ya, suka kesana sini. Dia kalau misalkan harus meninggalkan kamu, berarti dia harus fokus dengan pekerjaannya. Tapi kalau misalkan dia harus fokus pada pekerjaan, berarti meninggalkan kamu. Nah itu kan ya, dia sedang bingung, gambling di antara ini. Atau ada hal lain yang sedang dia pikirkan, misalkan antara melajang atau dengan kamu, kayak gitu ya. Antara melajang dengan mendua, misalkan seperti itu ya. Sehingga kalau aku lihat di sini nanti dia ini juga akan memiliki atau dia akan memilih keputusan yang dimana ini akan menjadi pilihan teraman dalam hidupnya gitu ya. Dia nggak akan mendapatkan resiko dari pilihan yang dia ambil, atau paling tidak resikonya tidak berat, tidak akan merugikan dia lebih parah gitu. Nah, saat ini kalau aku lihat juga dia gambling banget ya, dia bingung dengan antara dua pilihan. Tapi sebenarnya gini, dia ini tuh memang orang yang sangat tidak bisa meluangkan waktu pada hubungan ya. Dia ada masalah, dia sedang berfokus pada masalah pekerjaan, uang, dan keluarga, dan lain-lain, apapun itu. Intinya fokus pada diri sendiri gitu ya. Lagi ada masalah yang cukup besar yang harus dia tangani atau harus dia selesaikan gitu, sehingga di sini dia tidak bisa memfokuskan pada kamu. Terus itu juga bisa ini indikasi bahwa ada konflik yang terlibat dalam hubungan ini, karena kalau aku lihat dia itu kayak udah mulai pusing ya, dia udah mulai stres karena mungkin hubungan ini tuh sudah diambang kehancuran ya. Karena itu dia mungkin jarang kasih kamu jarang komunikasi sama kamu, kurang quality time, bahkan ya untuk sekedar kasih kabar aja mungkin jarang banget. Sehingga saat ini tuh dia ngerasa stres banget, hubungan ini sudah diambang kehancuran. Bagaimana dia harus memperbaikinya, dia pun bingung harus berbuat apa, seperti itu ya. Sehingga aku lihat juga di sini ada indikasi
mungkin dia harus memutuskan antara hubungan dia dengan selingkuhannya gitu, antara dia dengan kamu atau dia harus memilih dia dengan selingkuhannya. Itu bisa jadi indikasinya seperti itu juga ya. Tapi aku lihat di sini mungkin 50-50 ya. Ada yang mungkin lagi fokus sama karir, ada yang fokus dengan antara perselingkuhan dengan dia harus milih kemana gitu ya, antara kamu dengan karirnya atau kamu dengan selingkuhannya, seperti itu. Dan kalau aku lihat di sini, kalau misalkan kamu ya memang ini, kalau aku lihat indikasinya di sini kalian belum menikah ya, kalian belum menikah, masih mungkin PDKT-an atau pacaran kayak gitu ya. Berarti mengindikasikan bahwa dia ini sebenarnya memang belum bisa untuk mendedikasikan waktu dia seutuhnya dalam suatu hubungan. Bahkan untuk masa depan pun masih sulit gitu ya. Bahkan mungkin untuk masa depannya aja dia masih blur ya. Dia mau tujuan yang seperti apa, masa depannya konsepnya seperti apa, dia masih blur, dia nggak tahu. Jadi untuk hubungan dia sama kamu pun ya sama blur ya, nggak tahu dia harus seperti apa di masa depan. Dia masih bingung gitu ya menetapkan masa depan dia akan seperti apa. Terus itu juga dia ini terlalu terbebani dengan kewajiban pribadi. Bisa jadi mungkin dia anak pertama sehingga dia harus menjadi pengganti tulang punggung keluarga, atau mungkin di sini dia itu apa ya, sistem asuh dari keluarganya itu kayak kalau dia dibiayain kuliah oleh orang tuanya, dia sudah bekerja maka dia harus membiayakan adiknya. Nah gitu terus gitu, sehingga dia merasa ada beban yang harus dia selesaikan ya dalam hidupnya, seperti itu. Dan untuk saat ini tuh ya, kalau aku lihat dia sedang mengalami pergumulan emosi dia tentang pilihan yang perlu dia buat terkait hubungan kamu dengan dia. Apa yang harus dia lakukan pun dia nggak tahu harus gimana. Dan ini mungkin yang menjadi penyebab dia menjadi bimbang dalam hubungan ini. Dia merasa sangat terbebani oleh rasa takut, kecemasan, sehingga secara emosional dia ini menjauhkan diri dari kamu. Dan daripada dia mengatasi masalah ya, karena ini kalau aku lihat juga mewakili adanya kemelekatan dari si dia tentang keadaan yang kesulitan ya. Dia ini mengalami kesulitan atau kepahitan dalam hidup, atau ada kecemasan juga tentang hidup dia, dia harus gimana gitu ya. Mungkin secara materi dia belum stabil, tapi kamu mengharapkan komitmen sehingga dia cemas, dia harus gimana, nggak tahu untuk hari-hari berikutnya dia bisa makan aja dia udah nggak tahu gitu loh, blur gitu ya. Intinya seperti itu, sehingga masih ada kecemasan. Dan mungkin daripada dia melibatkan diri untuk menyelesaikan masalah dengan kamu ya, mending dia menutupi masalah tersebut ya, dan mengakhiri saja masalah-masalah itu. Dan inilah yang mungkin akan inilah akibatnya akhirnya menimbulkan masalah permusuhan di antara kalian. Jadi kalian kayaknya saat ini benar-benar udah kesal banget ya, karena dia yang buat masalah tapi dia yang tidak mau menyelesaikan masalah gitu, sehingga kamu kayaknya kesal banget sama dia nih, nggak bertanggung jawab banget atas tindakan dia yang pernah dia lakukan sama kamu. Padahal di sini kamu terus yang tersakiti, kamu terus yang selalu terhianati di sini aku lihat ya. Tapi dia tidak pernah mau memperbaiki masalah yang ada di antara kalian. Dan kalau aku lihat sih memang aku lihat saat ini tuh dia sedang mengalami pergejolakan emosional, sehingga dia ini belum siap untuk melanjutkan atau mengambil tindakan secara sigap cepat, itu sulit, belum ya. Jadi masih step by step lah, butuh waktu kayaknya ya, masih butuh waktu lama untuk dia memperbaiki hubungan dengan kamu ya. Karena itu mungkin secara dia lihatnya, kalau misalkan kamu udah pengen komitmen, sedangkan dia untuk makan untuk besok aja dia nggak tahu harus dapat uang dari mana, itu aja udah bingung gimana mau ngasih kamu komitmen gitu loh ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk kali ini. Inilah keadaannya, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Kemudian alfabetnya blending ya, jauh banget lagi.
Oke, ini ya alfabetnya. Kedua-belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.